Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kedua pelaksanaan MPLS ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Anak-anakku dan wali siswa yang berbahagia, untuk hari kedua ini susunan acaranya adalah yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Menempati acara yang ketiga, yaitu pembagian kelas. Dan selanjutnya penyampaian materi peningkatan intek. Acara yang kelima yaitu pola hidup sehat atau pengenalan dan pencegahan COVID-19. Dan sebagai acara yang terakhir yaitu doa penutup. Demikian acara untuk kegiatan MPLS hari kedua. Dan supaya acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu pembagian kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Mukhtar Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Mukhtar Sarjana Pendidikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia dan anak-anakku siswa baru SMPN 6 Gresik yang aku sayangi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, akan saya bacakan pembagian kelas siswa kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 7A Wali Kelas Bapak Haji Ahmad Musadat MAG. Siswa Adli Raihan Rabbani UPT SD Negeri 266 Gresik. Agus Setia Nugroho UPT SD Negeri 295 Gresik. Aleta Yahra Loverva SD Muhammadiyah Sidayu.
Arifah Husniah UPT SD Negeri 304 Gresik. Arfan Erta Prasetya MI Islamia. Bayu Ahmad Fahrudin MI Al-Ikhlas Ketapangor. Dayung Manggayu Adi Wijoyo UPT SD Negeri 311 Gresik. Diki Aditya Firmansyah UPT SD Negeri 268 Gresik. Eka Fitriawati MI Al-Furqon. Elisa Dwi Rahmawati UPT SD Negeri 266 Gresik. Farid Yamyah Satria SD Muhammadiyah Sidayu. M. Jonathan Arif Ramdhani MI Al-Hidayah. M. Rafa Eja Nailul Maram SD NU Kanjeng Sepuh. Mas Mujminus Zubdi Abdillah SD NU Kanjeng Sepuh. Mayaya SD Ningtyas Wiji UPT SD Negeri 260 Gresik. Muhammad Aditya Ramadhani UPT SD Negeri 269 Gresik. Muhammad Nuril Hafid UPT SD Negeri 266 Gresik. Muhammad Riyasul Solihin MI Nahdlatul Ummah. Muhammad Nazril Ilham UPT SD Negeri 269 Gresik. Nadisha Syarifah Fitri UPT SD Negeri 304 Gresik. Natasha Putri Najwa SD Muhammadiyah Sidayu. Nikmatul Azizah UPT SD Negeri 260 Gresik. Nur Anita UPT SD Negeri 266 Gresik. Nurul Asyarina SD Muhammadiyah Sidayu. Putri Rahma Maulidina MI Islamiyah. Putri Wasilatul Nabilah UPT SD Negeri 268 Gresik. Kotrun Nada Al-Azkiyah El-Fanani SD Negeri 008 Sangkulirang. Rifki Bahtiar Afhami UPT SD Negeri 268 Gresik. Rizki Alfa Perdana UPT SD Negeri 268 Gresik. Salsabila Putri UPT SD Negeri UPT SD Negeri 293 Gresik. Satrio Rahadani UPT SD Negeri 81 Gresik. Sulung Perwira Oni Wijaya UPT SD Negeri 260 Gresik. Berikutnya kelas 7B, wali kelas Bapak Saifullah SPD. Siswanya Abu Yazid Al-Bustami SD NU Kanjeng Sepuh. Aditya Febriano Bagaskara SD Muhammadiyah Sidayu. Ahmad Asraful Khair UPT SD Negeri 269 Gresik. Ahmad Dhani Eka Wahyu Pratama UPT SD Negeri 269 Gresik. Ainaya Rahmah MI Al-Falah Sembayat. Ainiyatul Barroh UPT SD Negeri 321 Gresik. Aksa Hairullah UPT SD Negeri 263 Gresik. Dania Alfa Zakira UPT SD Negeri 266 Gresik. Dewi Mutiara Aprilia MI Al-Furqon. Fahmaya Kaifa Amaliza Arif UPT SD Negeri 266 Gresik. Fitri Abdiningsih UPT SD Negeri 260 Gresik. M. Rasya Albana MI Al-Falah Sembayat. Muhammad Yoga Adi Pratama SD NU Kanjeng Sepuh. Muhammad Kiki Farel Al-Arabi UPT SD Negeri 266 Gresik. Muhammad Arif Nasiruddin SD Muhammadiyah Sidayu. Muhammad Dafa Mikhros As-Sya'bani UPT SD Negeri 304 Gresik. Muhammad Faris Ilham MI Al-Furqon. Muhammad Haikal Firmansyah UPT SD Negeri 260 Gresik. Muhammad Rendra Arwani MI Al-Azhar. Muhammad Yuan Alwi Firdaus SD Negeri Sidakumpul. Muhammad Zedan Al-Ilmi UPT SD Negeri 266 Gresik. Nur Fitriani UPT SD Negeri 268 Gresik. Nur Idah Arianti UPT SD Negeri 301 Gresik. Nur Uzlifatul Jannah SD Muhammadiyah Sidayu. Renald Aldri Ananta Widada MI YKUI Putra Sambo Gunung. Safira Nur Akilah MI Islamiyah. Safwan Makarim MI Bahrul Ulum.
Saif Prabu Satya, UPT SD Negeri 308 Gresik. Talita Risti Aulia, UPT SD Negeri 267 Gresik. Urbah Nailatur Rizkiyah, MI Bahrul Ulum. Yasmin Nisaus Syarifah, SDN Sidakumpul. Zaskia Isnani, MI Islamiyah. Berikutnya kelas 7C, wali kelas Bapak Slamet Haryanto, SPD. Siswanya Ahmad Husni Ramadhani, UPT SD Negeri 260 Gresik. Ahmad Jauhar Nehru Asyaf, UPT SD Negeri 304 Gresik. Ahmad Widya Akbar, UPT SD Negeri 300 Gresik. Arbian Filbert Gamalillah Arlan, UPT SD Negeri 311 Gresik. Bilkis Aulia Thani Nur Setio, MI Nurul Huda. Sherilia Agatha, SD Muhammadiyah Sidayu. Daniel Husni Mubarak, MI Nurul Huda. Desi Nur Kumalasari, UPT SD Negeri 266 Gresik. Eko Bayu Purnomo, MI Islamiyah. Elsa Anggraini Rahmawati, MI Al-Furqan. Erlinda Devanti Nabiha, SD Muhammadiyah Sidayu. Farah Fajriah, UPT SD Negeri 266 Gresik. Felisa Aulia Salsabila, UPT SD Negeri 272 Gresik. Hafiz Maulana Zulkarnain, UPT SD Negeri 260 Gresik. Lailatus Sofia, SD NU Kanjeng Sepuh. Laili Yahwatul Akila Prasetyo, UPT SD Negeri 263 Gresik. Mafayatul Fitria, UPT SD Negeri 269 Gresik. Muhammad Abdul Jabbar Abiyu, UPT SD Negeri 300 Gresik. Muhammad Fahrizal Dimas Syahputra, MI Nahdlatul Ummah. Muhammad Restu Hasbi Falahi, UPT SD Negeri 311 Gresik. Muhammad Adi Firmansyah, MI Nurul Atfal. Muhammad Fahril Ardiansyah, UPT SD Negeri 268 Gresik. Muhammad Fitzal Rahman Farandi, SDNU Kanjeng Sepuh. Muhammad Harun Al-Rasyid Ersam, MI Islamiyah. Muhammad Hilmi Rafsanjani, MI Nurul Huda. Muhammad Abdullah Mahrus, MI Kanjeng Sepuh 2. Nabila Apriliana, MI Islamiyah. Nadia Herlina Agustin, UPT SD Negeri 265 Gresik. Nadia Ilman Nafisah, UPT SD Negeri 268 Gresik. Nur Fauzi Pratama, UPT SD Negeri 266 Gresik. Valentina Alia Az-Zahra, MI Taswirul Afkar. Firly Visalo Nazili, UPT SD Negeri 269 Gresik. Berikutnya kelas 7D, wali kelas Ibu Ratna Al-Nuril Hasanah, SPD. Siswanya Abdullah Rafi Syahputra, UPT SD Negeri 321 Gresik. Ahmad Romi Ziaun Nufus, UPT SD Negeri 260 Gresik. Bagus Maula Hakim, UPT SD Negeri 244 Gresik. Briliana Uni Santia, UPT SD Negeri 307 Gresik. Eri Laili Atfikarani, UPT SD Negeri 306 Gresik. Fahma Akila, SD Muhammadiyah Sidayu. Fanhar Irhami Sidki, MI Muhammadiyah 4. Firdaus Dwi Aprilia, UPT SD Negeri 260 Gresik. Keisha Yahratul Haya, UPT SD Negeri 271 Gresik. Lena Agustin, UPT SD Negeri 266 Gresik. Muhammad Bagus Sadewo, UPT SD Negeri 269 Gresik. Muhammad Agil Rizik Hildani, MI Muhammadiyah 4. Muhammad Rifki Awaludin Azani, UPT SD Negeri 297 Gresik. Muhammad Farel Fardiansyah, SD Negeri Waru 2. Muhammad Adi Putra Anwar, UPT SD Negeri 282 Gresik. Muhammad Danis Tri Junianto, MI Muhammadiyah 4. Muhammad Rian Irawan, MI Samratul Ulum. Muhammad Wildan Robit, MI Mambaud Dakwah. Muhammad Ragil Sang Putra, UPT SD Negeri 265 Gresik. Muhammad Aidil Adha
UPT SD Negeri 311 Gresik. Muhammad Nasruddin Ali Asrofi, UPT SD Negeri 263 Gresik. Muhammad Radit Haswan, MI Muhammadiyah. Nur Hayati, SD NU Kanjeng Sepuh. Perdana Soim Satria Putri, UPT SD Negeri 268 Gresik. Rahmat Rifai Agustino, UPT SD Negeri 266 Gresik. Randy Afhami, MI Muhammadiyah 4. Sofi Kartikasari, UPT SD Negeri 265 Gresik. Trisya Fatma Amelia Putri, MI Al-Hasaniyah. Ummi Khairah, MI Al-Furqan. Wardah Auliah Nuzula, UPT SD Negeri 307 Gresik. Juliah Winda Rahmawati, MI Muhammadiyah. Yunita Rahmah Anggreni, UPT SD Negeri 260 Gresik. Berikutnya kelas 7E, wali kelas Bapak Didin Tristianto SPD. Siswanya Ahmad Faik Sabihul Mustafirin, MI Al-Islah. Ahmad Rifaldi Rahman, SD Negeri Weru 2. Ahmad Safaruddin, UPT SD Negeri 269 Gresik. Amira Amalina Safura, UPT SD Negeri 303 Gresik. Lintang Nuril Awalina, UPT SD Negeri 307 Gresik. Mahilda Kesha Syafa Aulia, SD Muhammadiyah Sidayu. Muhammad Sigit Sugiarto, UPT SD Negeri 264 Gresik. Muhammad Ibnu Akhil, UPT SD Negeri 267 Gresik. Muhammad Ilham Dwi Rizki, UPT SD Negeri 308 Gresik. Muhammad Rafa Rinaldi, SDNU Kanjeng Sepuh. Muhammad Waliur Rafiq, UPT SD Negeri 297 Gresik. Nasita Syafa Tisrina, MI Miftahul Ulum. Nur Ailia Rahmawati, UPT SD Negeri 260 Gresik. Nur Aini Yahrani, SD Muhammadiyah Sidayu. Oktaviani Fitrah Balkis Safira, UPT SD Negeri 260 Gresik. Putri Amelia, UPT SD Negeri 297 Gresik. Putri Syafi Aluna Nuria, MI Al-Khairiyah 3. Rafika Widya Ramandani, UPT SD Negeri 265 Gresik. Rehana Nabila, SDNU Kanjeng Sepuh. Rania Samara Ailsyah, UPT SD Negeri 269 Gresik. Rizky Miryakul Febrian, SD Muhammadiyah Sidayu. Robit Rizakul Akmal, MI Nurul Atfal. Safinatul Aulia, MI Al-Hidayat. Silvina Anggreni, MI Islamiyah. Berikutnya kelas 7F, wali kelasnya Ibu Umu Maslamah SAG. Siswanya Ilham Gibran Diyaur Rahman, UPT SD Negeri 270 Gresik. Anis Rahmadani, UPT SD Negeri 268 Gresik. Bambang Priyambodo, UPT SD Negeri 263 Gresik. Danisa Waisani, SDNU Kanjeng Sepuh. Dina Sofiana, UPT SD Negeri 260 Gresik. Eko Ahmad Prasetyo, UPT SD Negeri 297 Gresik. Falani Eka Putri Firdaus, UPT SD Negeri 260 Gresik. Faradita Putri Salsabil, SDNU Kanjeng Sepuh. Waisani Salsabila, SD Muhammadiyah Sidayu. Hilya Amanda Yahrani, SD Muhammadiyah Sidayu. Syafir Akbar Raha Pradana, SD Muhammadiyah Sidayu. Lelita Septia Ramadhani, UPT SD Negeri 265 Gresik. Mela Yarin Nazwa, MI Muttabi'ul Huda. Muhammad Kayis Gabriel Setiawan, MI Al-Khairiyah 1. Muhammad Maulana Abri Samfatih, SDNU Kanjeng Sepuh. Muhammad Nabil Akila Syafa, UPT SD Negeri 260 Gresik. Rahman Apriyadana, SD Muhammadiyah Sidayu. Rizvi Rendra Febriano, SDNU Kanjeng Sepuh. Sekar Ayu Maulida, UPT SD Negeri 301 Gresik. Siti Tanzilur Rahmah, MI Islamiyah.
Sukma Maulana, UPT SD Negeri 240 Gresik. Wardatus Saudah, MI Al-Furqon. Yuliatus Saadah, UPT SD Negeri 269 Gresik. Berikutnya kelas 7G, wali kelas Ibu Hajah Nunuk Sri Lisayanti SPD MM. Siswanya Ahmad Anhar Islami Ramadan dari MI Al-Furqon, Adlina Naila Dwi Puspaninda MI Tarbiyatul Atfal, Ahmad Fahmi Habibullah MI NO Sunan Giri, Ahmad Nazir Al-Muluk MI Tarbiyatus Sibyan, Ahmad Nubail Hanani UPT SD Negeri 296 Gresik. Ainu Zahwa Ramadhani MI Al-Firdaus, Aisyah Nabila Az-Zahra MI Islamiyah, Altaf Ezar Nabil UPT SD Negeri 317 Gresik. Alia Zahra Irdina UPT SD Negeri 321 Gresik. Amira Ilmiyatin Nafiah MI Ihyaul Ulum, Arga Ahmad Firdaus UPT SD Negeri 297 Gresik. Ashraf Iktisami MI Islamiyah, Citra Kirana Azura SDN Weru 2, David Prasetyo Widodo UPT SD Negeri 265 Gresik. Dewi Siti Masmirah MI Ihyaul Ulum, Diahayu Rismawati MI Islamiyah, Edwin Vandani Ahkam MI Al-Khairiyah 1, Faradila Faruk MI Hidayatul Muqtadiin, Haura Syahlah Thabita MI Nurul Huda, Muhammad Fatihuddin MI Tarbiyatus Sibyan, Muhammad Faiz Abdillah UPT SD Negeri 299 Gresik. Rafiqil Masyar SDN Sidakumpul, Sisilia Salsabila Azhara UPT SD Negeri 261 Gresik. Teguh Abadi UPT SD Negeri 299 Gresik. Yeva Walida Nafisa UPT SD Negeri 311 Gresik. Yunia Lestari UPT SD Negeri 306 Gresik. Demikian nama-nama siswa yang sudah saya bacakan, dan selanjutnya kalian akan tergabung dalam satu grup kelas masing-masing. Selanjutnya kami ucapkan selamat bergabung dengan kami di SMP 6 Gresik tahun ajaran 2020-2021. Selalu jaga kesehatan, hindari corona, dan jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan lain-lain. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhtar yang telah menyampaikan pembagian kelas dari kelas 7A sampai 7G. Dan semoga kalian bisa terlibat langsung dan mengetahui wali kelas masing-masing. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi peningkatan IMTA yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang para peserta didik baru di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Saat ini materi tentang peningkatan iman dan takwa melalui penguatan pendidikan karakter. Pemateri yaitu saya sendiri, Ahmad Musadat, Magister Agama. Apa imtak itu? Imtak adalah kepanjangan dari iman dan takwa. Iman adalah yakin dan percaya dengan sepenuh hati terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifat yang ada padanya. Sudah barang tentu keimanan ini meliputi
iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian pengertian takwa sendiri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sudah barang tentu dalam mengerjakan perintah Allah, kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan segenap kemampuan dan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun untuk menjauhi segala larangan Allah, maka kita diperintahkan untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Jadi tidak ada alasan kuat atau tidak untuk menjauhi larangan itu. Karena kalau kita melaksanakan atau mengerjakan larangan-larangan Allah, sudah barang tentu akan mempunyai akibat, yaitu adanya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus beriman dan bertakwa? Anak-anak, iman merupakan pondasi bagi hidup dan kehidupan manusia. Dan keimanan ini akan mampu memberikan arah dalam kehidupan kita untuk meraih kehidupan yang baik itu di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ketakwaan akan mengangkat derajat manusia semakin tinggi di sisi Tuhan atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, banyak ayat-ayat Allah yang mencantumkan tentang ketakwaan ini. Di antaranya yaitu firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi dengan ketakwaan ini, semakin tinggi ketakwaan seseorang, akan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Oleh karena itu, agar kita berhasil dalam hal apapun, baik itu dalam belajar, dalam bekerja, dan lain sebagainya, maka sudah barang tentu kita dituntut untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian firman Allah lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dalam arti setiap permasalahan yang dihadapi, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Untuk itu, status apapun kita, maka perlu kiranya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, di antaranya melalui pengembangan dan penguatan karakter, baik yang bersifat spiritual, religius maupun bersifat sosial. Pentingnya pendidikan karakter bagi kita, melihat fenomena yang ada pada saat ini, banyak terjadi krisis moral yang melanda utamanya bagi generasi muda, yaitu yang pertama adalah pergaulan bebas, kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek kalau di sekolah. Ya, ini ya, awas ya, ini tidak boleh ya. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, perusakan milik dan pengambilan hak orang lain,
Nah, ini semua adalah krisis moral yang terjadi pada saat ini dan juga masih banyak yang lain. Ya, maka perlu ya ditanamkan pendidikan karakter dalam rangka untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ya, juga ya untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita ini. Ya. Apa karakter itu? Ya. Karakter adalah cara berpikir dan perilaku, cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Kalau dalam bahasa agama, dalam Al-Quran dikatakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik dan buruk, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, maka akan kita pertanggungjawabkan, akan memperoleh akibat dari apa yang kita perbuat besok di akhirat. Kemudian apa itu pendidikan karakter? Menurut Thomas Likona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja, ya. Jadi usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti dan yang baik. Ya. Pendidikan karakter yang efektif adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan atau action. Oke. Konsep pendidikan karakter yang terkenal menurut Likona adalah yang pertama moral, ya, atau moral knowing. Kemudian sikap moral, moral feeling. Kemudian perilaku moral, ya. Jadi moral action. Jadi berdasarkan ketiga konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, kemudian ada keinginan untuk berbuat baik, nah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbuatan yang baik. Jadi harus ada action. Ya. Kemudian ini bagian dari yang saya katakan tadi, yaitu karakter, ya, melalui moral knowing, kemudian moral feeling, kemudian moral action. Nah, ini perlu dilakukan, ya, untuk diri sendiri, kemudian sesama manusia, kemudian diperluas lagi, ya, dalam kebangsaan dan juga lingkungan. Nah, lingkungan di sini dalam artian yaitu apa? Ya, lingkungan di sekitar kita atau alam semesta, baik itu kepada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang kesemuanya itu, semuanya itu nanti kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya itu mengarah dan kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pendapat-pendapat tentang pendidikan karakter. Ada menurut kata Pak Suyanto, kemudian Dali Gulo, termasuk juga pendapat kata Kertajaya. Kalian bisa baca sendiri. Lanjut, ya. Kemudian menurut undang-undang tentang pendidikan karakter, pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa
di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Jadi menurut undang-undang tentang pendidikan, bahwasanya sistem pendidikan nasional itu tidak hanya untuk mencerdaskan, tapi juga membina kepribadian dan akhlak yang mulia. Tidak ada artinya kita cerdas, kita pandai, tapi memiliki akhlak dan kepribadian yang buruk. Itu anak-anak. Kemudian amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 ini bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Nah, kemudian ada 18 nilai-nilai karakter yang harus kita miliki dan kita kembangkan. Yang pertama adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dan kesemuanya ini ada di dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Ya. Kemudian metode pembelajaran pendidikan karakter, yaitu yang pertama melalui metode keteladanan, ya, harus diteladankan baik oleh pemimpin, oleh guru, oleh orang tua, atau juga diteladankan teman sebaya. Ya. Kemudian dengan metode pembiasaan dilakukan secara rutin berkali-kali sampai menjadi suatu kebiasaan. Kemudian bisa juga yang ketiga dengan metode pujian dan hukuman. Ya. Lanjut. Ini termasuk perasan atau ringkasan dari 8 nilai-nilai karakter yang tadi. Ya. Lanjut. Kapan dan di mana kita mendapatkan pelajaran pendidikan karakter yang baik? Ya. Jadi pendidikan karakter sebaiknya dimulai dari usia dini. Itu masa kanak-kanak. Ya. Yang biasa disebut dengan golden age. Ya. Karena di usia ini kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya sangat bagus. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Kemudian peningkatannya 30% terjadi pada usia 8 tahun. Kemudian meningkat lagi 20% pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Nah ini. Kemudian anak-anak, apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Ini bisa disimpulkan sesuai dengan pendapat Daniel Goleman, ya, tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata orang-orang yang berhasil hidupnya itu 40% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Ya. Nah, kecerdasan otak hanya 20%. Jadi yang lebih dominan adalah kecerdasan emosi. Ya. Baik itu kecerdasan spiritual maupun kecerdasan sosial dan emosional. Itu ya. Itu 80%.
Sedangkan untuk kecerdasan otak hanya 20%. Sehingga anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Ya. Kemudian harapan dan kesimpulan, seiring sosialisasi tentang peningkatan iman dan takwa melalui penguatan pendidikan karakter ini, diharapkan semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, dan diharapkan agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi ini kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama, yang telah menyampaikan materi tentang peningkatan imtak. Dan semoga tidak hanya didengar dan dipahami, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sekarang, apalagi untuk menghadapi wabah COVID-19 tahun ini. Acara selanjutnya yaitu pola hidup sehat atau pengenalan dan pencegahan COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Nur Alia, Magister Pendidikan. Kepada yang terhormat Ibu Haja Nur Alia, Magister Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini. Dan tentunya kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah itu kepada kita. Perkenalkan, nama saya Bu Alia. Bu Alia ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian telah menjadi siswa-siswi di IPT SMPN 6 Gresik. Semoga Allah memberikan ilmu yang kalian peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Pada kesempatan kali ini, di MPLS ini, materi yang akan Bu Alia sampaikan adalah pola hidup sehat, pengenalan dan pencegahan COVID-19. Nah, pada materi pola hidup sehat, pengenalan serta pencegahan virus corona atau COVID-19 ini ada 3 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah siapa itu COVID-19. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita harus selalu tinggal di rumah. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Kita bahas yang pertama ya. Oke. Siapa itu COVID-19? Nah, COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019. Adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru dari SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, mengapa ini jadi heboh? Karena virus ini banyak menyebabkan korban yang berjatuhan. Sebenarnya virus ini juga hampir sama dengan virus wabah-wabah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 2013 kita kenal dengan virus flu burung gitu kan. Mungkin kalian sudah pernah dengar itu. Atau yang disebabkan oleh virus H5N1. Nah, pada tahun 2003 juga pernah terjadi suatu wabah yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan virus SARS. Ya, jadi virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang mengalami mutasi dan
ternyata menyebabkan suatu penyakit tertentu sehingga berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, mengapa saat ini kita semua harus sekolah secara daring? Mengapa kita harus selalu tinggal di rumah? Mengapa kita tidak diperbolehkan lagi atau menghindari dulu yang kepingin jalan-jalan atau pergi ke mall atau nongkrong-nongkrong? Kita hindari dulu. Mengapa? Karena virus COVID-19 ini masih banyak berada di sekitar lingkungan kita. Buktinya apa? Coba kita lihat peta sebaran virus corona ini. Peta sebaran virus corona ini pada Jawa Timur, ini kondisinya semacam ini. Ini diambil sekitar bulan Juli tanggal 6 gitu ya. Ini ada sekitar 9.840 di Jawa Timur saja. Coba lihat, yang zona merah ini adalah wilayah Gresik. Wilayah Gresik yang kita sekarang ada itu ya, kabupaten kita ya. Nah, kabupaten kita saja itu masuk zona merah. Artinya apa? Artinya wabah dari virus corona ini masih sangat berbahaya bagi kita, sehingga sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Nah, sampai-sampai yang kalian pingin sekolah pun, yang harusnya kita ketemu dengan teman baru, sudah pakai baju baru, pingin merasakan suasana sekolah di SMP, ternyata harus dijaga dulu keinginannya itu. Kenapa? Karena kondisinya masih sangat berbahaya. Nah, pemerintah sudah melakukan begitu banyak hal untuk menjaga rakyatnya, tentunya kalian juga. Nah, maka dari itu kalian juga harus membantu pemerintah agar pekerjaan pemerintah ini tidak berat. Salah satunya kalian tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan tetap di rumah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari virus corona ini? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Mengapa harus memakai sabun? Bu Alia akan mendemonstrasikan mengapa sih kita harus mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan itu perlu dilakukan sesering mungkin. Simak baik-baik ya video berikut. Baik, kita akan melakukan pembuktian manfaat mencuci tangan menggunakan sabun. Alat yang dibutuhkan adalah piring, kemudian lada bubuk, kemudian air, kemudian sabun. Langkah-langkahnya, tuangkan air. Oke. Kemudian tuangkan lada bubuk. Lada bubuk ini dianggap diilustrasikan sebagai bakteri atau virus yang ada di sekitar kita. Kita tuangkan pada permukaan air secara merata. Nah, apabila tangan kita tidak ada sabunnya, tidak ada sabun atau tidak mencuci tangan pakai sabun, atau tangan kita dalam kondisi kotor, maka pada saat kita mencelupkan tangan ke ini, maka ini terdapat bakteri atau virus yang menempel. Coba kita buktikan pada saat kita menggunakan sabun. Oke. Kalau kita mencuci tangan menggunakan sabun, maka kita celupkan ke suatu permukaan atau suatu area yang mengandung bakteri atau virus, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut. Oke, coba lihat. Bakteri dan virusnya menjauhkan. Nah, itulah manfaat mencuci tangan menggunakan sabun.
kalian sudah menyaksikan demonstrasi yang dilakukan Bu Alia ya. Nah, coba kalian di rumah coba praktekkan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, supaya kalian tahu bahwa ternyata mencuci tangan dengan sabun itu dapat diilustrasikan sebagai tadi ladanya bisa menjauh. Yang lada itu diilustrasikan sebagai virus atau bakteri. Jadi, jangan lupa cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kalau sudah mengerti bagaimana apa sih manfaat mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir itu, sekarang kita belajar bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang benar itu. Simak video berikut ini ya, dan jangan lupa praktekkan di rumah ya. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, kalian sudah menyaksikan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan pada tahap selanjutnya? Selanjutnya adalah tetap di rumah. Jika terpaksa kalian harus keluar rumah, jaga jarak aman dan senantiasa menggunakan masker. Karena masker itu adalah hal yang penting untuk kalian ya, untuk terhindar dari droplet pada waktu orang itu berbicara atau pada waktu orang itu bersin atau batuk, maka droplet yang mengandung virus atau coronavirus itu bisa tidak menyebabkan tertularnya kalian oleh orang tersebut. Jadi tetap jaga jarak amannya adalah minimal 1 atau 2 meter dari orang. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui orang yang dianggap tidak memiliki gejala, tapi dia merupakan faktor yang mampu menginfeksi kita apabila daya tahan tubuh kita lemah. Jadi tetap di rumah, jika terpaksa keluar dari rumah, jaga jarak aman dan senantiasa menggunakan masker. Selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan? Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Dengan cara apa menjaga daya tahan tubuhnya? Menjaga daya tahan tubuh itu bisa dilakukan dengan 1. Istirahat yang cukup dan teratur. Cukup ya, bukan berarti kamu menjadi manusia rebahan atau cuma main gadget atau cuma main game melulu. Itu bukan istirahat yang cukup, tetapi istirahat yang berlebihan. Jadi jangan jadi manusia yang mager ya. Oke, yang kedua, perbanyak minum air. Air yang baik adalah air putih. Hindari konsumsi gula yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah jangan bergadang. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengelola stres kalian. Jadi karena kalian tidak bisa keluar dari rumah atau tidak bisa jalan-jalan, kemudian kalian stres. Jangan gara-gara tidak bisa keluar dari rumah aja kalian stres. Itu bukan hal yang baik. Maka lakukan dengan cara misalnya
mengaji, mendengarkan musik, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik bersama keluarga, misalnya membuat roti atau berkebun atau merawat hewan atau tanaman yang kalian sukai. Selanjutnya, yang kelima adalah rajin berolahraga. Lakukan olahraga ringan di dalam rumah atau di luar rumah yang tentunya aman. Kemudian jaga kebersihan. Jadi bukan mentang-mentang kalian tidak keluar rumah, kalian tidak mandi, atau mentang-mentang karena sekolahnya daring aja nggak usah mandi, nggak kelihatan. Jangan. Jadi tetap pagi tetap mandi, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap pakai baju yang bersih dan rapi. Kemudian ingat, tidak dan jangan sekali-kali mencoba untuk merokok. Kemudian yang terakhir adalah pilihlah makanan yang tepat. Jadi tepat itu bukan hanya enak, tapi tepat itu adalah tepat gizi, tepat jumlah, dan tepat produk yang harus kalian konsumsi. Gitu ya. Jadi jaga daya tahan tubuh kalian agar pada saat ada virus yang menyerang tubuh kalian, kalian bisa mempunyai imunitas yang cukup. Oke. Baik anak-anak, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk kita. Saatnya kita bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah dengan apa? Dengan tetap tinggal di rumah. Kita bantu pemerintah dengan apa? Dengan tetap beraktivitas positif. Dan kita bantu pemerintah dengan apa? Dengan belajar dan melaksanakan kewajiban kalian sebagai makhluk Allah dan sebagai umat manusia. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar, dan saya ucapkan selamat bergabung di UPT SMPN 6 Gresik. Dan akhirnya Bu Alia ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Nur Alia, Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan pola hidup sehat atau pengenalan dan pencegahan COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna wa auladana wa durriyatana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shif 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal quruna wal fakhsha was sadaida wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min sa'iril buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.
Demikian rangkaian acara dari awal sampai akhir. Dan sebagai acara yang terakhir, yaitu refleksi materi hari kedua yang disampaikan melalui aplikasi Google Form. Demikian acara MPLS hari kedua. Dan marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.